Pi Network New Update. Tahun 2026 menandai perubahan besar dalam dunia aset digital. Keamanan kripto tidak lagi cukup dilindungi oleh kata sandi, kode OTP, atau bahkan frasa pemulihan. Ancaman terbesarnya kini datang dari sesuatu yang jauh lebih halus, jauh lebih canggih, dan sering diremehkan, kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi identitas manusia. Teknologi deepfake dan rekayasa biometrik telah berkembang pesat. Di banyak sistem verifikasi konvensional, representasi visual manusia, wajah, ekspresi, bahkan gerakan dasar, sudah tidak lagi menjadi bukti mutlak bahwa di balik sebuah akun benar-benar ada manusia hidup. Inilah kenyataan baru yang jarang dibahas secara jujur. Di sisi lain, jutaan pioner justru merasakan kebingungan. Proses KYC Network terasa semakin ketat. Setelah menunggu bertahun-tahun, muncul lapisan verifikasi baru seperti interactive liveness dan pemindaian telapak tangan, atau palm print. Sebagian mulai bertanya, apakah ini cara core team memperlambat perkembangan ekosistem? Apakah ini alasan mengapa DEX dan AMMP belum sepenuhnya terbuka? Atau sekadar upaya mengulur waktu? Jika pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak Anda, maka fokusnya perlu diarahkan ulang. Pembaruan ini bukan dirancang untuk mempersulit pioner. Justru sebaliknya, ini adalah lapisan pertahanan terakhir di era ketika identitas digital semakin mudah dipalsukan oleh mesin. Pi Network tidak sedang membangun sekadar aplikasi penambangan koin. Mereka sedang menata fondasi identitas digital yang dapat dibedakan secara tegas antara manusia nyata dan entitas buatan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas spekulasi harga, rumor listing, atau narasi sensasional. Kita akan membedah data resmi yang dirilis core team, termasuk pembaruan penting yang berdampak langsung pada sekitar 2,5 juta akun pioner yang sebelumnya berada dalam status verifikasi yang tertahan. Mengapa pemindaian telapak tangan kini menjadi bagian dari sistem? Dan mengapa, di era digital saat ini, bukti bahwa Anda adalah manusia asli justru menjadi aset paling bernilai? Perhatikan penjelasan ini dengan saksama. Karena pemahaman Anda tentang perubahan ini akan menentukan satu hal penting. Apakah akun Pi Anda akan bertahan sebagai aset yang sah di masa depan? Atau justru tersisih oleh sistem karena gagal membuktikan keaslian identitasnya? Berita data resmi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, fakta. Bukan opini komunitas, bukan spekulasi media sosial, melainkan data resmi yang dipublikasikan langsung oleh Pi Core Team. Melalui pembaruan teknis di blog resmi Pi Network, Core Team akhirnya membuka satu angka krusial yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Sebanyak sekitar 2,5 juta akun pioner yang sebelumnya berada dalam status KYC tentatif atau tertahan, mulai diproses untuk dibuka kembali secara bertahap. Ini bukan klaim sepihak, dan bukan kabar burung. Angka ini berasal dari data internal jaringan yang secara resmi diumumkan oleh Core Team sebagai bagian dari pembaruan sistem verifikasi. Bagi banyak pioner yang sudah menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ini tentu menjadi kabar yang sangat signifikan. Namun di balik kabar baik ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana sebuah jaringan dengan puluhan juta pengguna bisa memvalidasi jutaan akun sekaligus, tanpa membuka celah bagi bot, akun palsu, atau identitas sintetis? Disinilah letak perubahan fundamental yang sering luput dipahami. Pi Network secara bertahap meninggalkan pendekatan verifikasi lama yang bersifat statis. Di tahun 2026 ini, mereka menerapkan standar baru yang disebut Interactive Liveness Checks. Jika sebelumnya verifikasi cukup dengan mengunggah foto selfie diam, kini sistem menuntut respons langsung dari pengguna dalam waktu nyata. Pengguna akan diminta melakukan instruksi acak, seperti menggerakkan kepala, berkedip, atau menampilkan ekspresi tertentu. Tujuannya sederhana namun krusial, memastikan bahwa yang sedang diverifikasi adalah manusia hidup, bukan hasil rekayasa visual. Metode ini diterapkan karena foto statis sudah tidak lagi dapat diandalkan. Dengan kemajuan AI, gambar wajah berkualitas tinggi semakin mudah dimanipulasi. Sebaliknya, respons manusia secara real-time masih jauh lebih sulit ditiru secara konsisten oleh sistem otomatis. Namun Core Team juga memahami satu kenyataan penting. Tidak semua pioner memiliki kondisi fisik, lingkungan, atau perangkat yang ideal. Wajah seseorang bisa berubah karena usia, kondisi medis, kecelakaan, atau keterbatasan kamera ponsel. Jika verifikasi hanya bergantung pada wajah, banyak pengguna asli justru berisiko tereliminasi secara tidak adil. Di titik inilah palm print atau pemindaian telapak tangan diperkenalkan sebagai lapisan verifikasi tambahan. Bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai opsi sekunder. Jika sistem liveness berbasis wajah menghasilkan hasil yang meragukan atau gagal, akun tidak langsung ditolak. Sebaliknya, pengguna akan diarahkan ke jalur verifikasi alternatif melalui pemindaian telapak tangan.
Pendekatan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan inklusivitas. Secara umum, karakteristik biometrik pada telapak tangan cenderung lebih stabil dibandingkan fitur wajah yang dapat berubah secara visual dari waktu ke waktu. Artinya, peluang pengguna asli untuk lolos verifikasi tetap terjaga, tanpa mengorbankan integritas jaringan. Bagi pioner yang selama ini gagal KYC karena pencahayaan buruk, keterbatasan perangkat, atau perubahan fisik, fitur palm print ini bukan ancaman. Justru sebaliknya, ini adalah jalur penyelamatan yang disiapkan agar manusia asli tetap dapat mempertahankan haknya atas koin Pi. Edukasi teknologi. Mengapa jejak telapak tangan? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling mendasar yang wajar muncul di benak banyak pioner. Mengapa harus telapak tangan? Mengapa core team tidak cukup memperkuat sistem pemindai wajah yang sudah ada? Jawabannya terletak pada keterbatasan mendasar teknologi pengenalan wajah di era modern. Di tahun 2026, wajah manusia bukan lagi data yang bersifat privat. Wajah Anda tersebar luas di media sosial, video, konferensi daring, hingga profil profesional. Jejak visual ini, tanpa disadari, telah menjadi bahan baku yang sangat mudah diolah oleh kecerdasan buatan. Dalam konteks keamanan siber, pengenalan wajah berbasis gambar memiliki satu kelemahan utama. Sistem kamera hanya menilai representasi visual, bukan keberadaan manusia secara menyeluruh. Ketika teknologi rekayasa visual semakin maju, bentuk wajah, ekspresi, dan sudut pandang dapat direproduksi dengan tingkat kemiripan yang semakin tinggi. Inilah alasan mengapa banyak sistem keamanan global tidak lagi bergantung pada satu jenis biometrik saja. Pendekatannya bergeser ke multi-layer verification, dengan sinyal biometrik tambahan yang lebih sulit dimanipulasi secara visual. Disinilah penggunaan biometrik berbasis telapak tangan menjadi relevan. Telapak tangan memiliki karakteristik unik yang berbeda dari wajah. Ia jarang terekspos secara publik, jarang terdokumentasi secara detail, dan jauh lebih sulit dimanfaatkan sebagai data sintetis dalam skala massal. Bagi sistem verifikasi, ini memberikan sumber sinyal identitas yang lebih bersih dan lebih jarang disentuh oleh manipulasi AI. Yang terpenting, pendekatan ini tidak berdiri sendiri. Pemindaian telapak tangan di Pi Network diposisikan sebagai lapisan tambahan, bukan pengganti total verifikasi wajah. Tujuannya bukan mengejar teknologi yang terdengar paling canggih, melainkan menciptakan kombinasi verifikasi yang seimbang antara keamanan dan aksesibilitas. Jika kita bandingkan dengan proyek lain seperti WorldCoin yang menggunakan pemindaian iris mata melalui perangkat khusus, kita bisa melihat perbedaan filosofi. Pemindaian mata menawarkan tingkat keamanan tinggi, tetapi sering dipersepsikan sebagai intrusif dan tidak nyaman bagi banyak orang, terutama di wilayah dengan sensitivitas privasi yang tinggi. Pendekatan Pi Network memilih jalur yang lebih adaptif. Telapak tangan adalah bagian tubuh yang umum digunakan dalam interaksi sehari-hari, tidak melibatkan organ sensitif, dan dapat diakses hanya dengan perangkat yang sudah dimiliki pengguna. Ini menjadikannya solusi yang relatif lebih mudah diterima secara sosial, tanpa mengorbankan tujuan utama, membedakan manusia nyata dari entitas buatan. Dengan cara ini, verifikasi di Pi Network tidak lagi sekadar proses administratif. Ia menjadi mekanisme penyaring identitas di tengah dunia digital yang semakin dipenuhi akun sintetis. Bukan untuk mengawasi, melainkan untuk memastikan bahwa di balik setiap akun yang berpartisipasi dalam ekosistem, benar-benar ada manusia yang nyata. Skakmat strategis. Regulasi MiCA. Sekarang kita tarik garis yang lebih besar. Jika Anda mengira pemindaian telapak tangan ini hanya ditujukan untuk membersihkan akun bot, maka yang Anda lihat permukaan baru dari strategi yang jauh lebih dalam. Langkah ini berkaitan langsung dengan masa depan Pi Network di wilayah dengan regulasi paling ketat di dunia, Eropa. Untuk memahami konteksnya, kita perlu membuka kembali dokumen penting yang sering luput dari perhatian, yaitu Pi Network MiCA White Paper yang dirilis pada akhir 2025. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal arah yang sangat jelas. Pi Network sedang menyesuaikan arsitektur sistemnya agar selaras dengan kerangka regulasi kripto Uni Eropa, khususnya MiCA Regulation. Regulasi ini menetapkan standar tinggi bagi aset digital yang ingin beroperasi secara legal. Salah satu prinsip utamanya adalah Strong Customer Authentication, atau SCA. Intinya sederhana namun tegas, verifikasi identitas tidak boleh lagi bergantung pada satu faktor. Password saja tidak cukup. Kode OTP saja tidak cukup. Regulator menuntut bukti inherent, yaitu karakteristik biologis yang melekat langsung pada manusia. Dalam konteks inilah penerapan interactive liveness dan verifikasi biometrik tambahan menjadi relevan. Langkah ini bukan berarti Pi Network sudah menyatakan diri patuh sepenuhnya terhadap MiCA. Namun secara arsitektur, mereka sedang menyesuaikan sistemnya ke arah yang sejalan dengan tuntutan regulasi modern, transparansi identitas, pencegahan penyalahgunaan, dan pengurangan risiko akun anonim berskala besar. Apa implikasinya bagi para pioner?
Mari kita lihat realitas pasar global. Ketika regulator memperketat pengawasan, banyak aset digital berisiko dikeluarkan dari bursa karena dianggap tidak memenuhi standar identitas dan keamanan. Aset yang tidak mampu menunjukkan kontrol terhadap akun anonim dan potensi penyalahgunaan akan menjadi sasaran utama. Di saat sebagian proyek memilih menghindari regulasi, P-Network justru mengambil pendekatan sebaliknya. Mereka membangun fondasi sistem yang mampu menjawab pertanyaan paling sensitif dari regulator. Apakah jaringan ini mampu membedakan manusia asli dari entitas buatan? Apakah sistemnya memiliki mekanisme pencegahan penyalahgunaan yang memadai? Dengan pendekatan verifikasi berlapis, P-Network mempersiapkan jawaban berbasis sistem, bukan sekadar klaim. Bukan janji, tetapi struktur. Karena itu, pembaruan ini tidak seharusnya dilihat sebagai penghambat. Ini adalah langkah strategis. Sebuah posisi catur yang dirancang agar P-Network tidak hanya bertahan, tetapi relevan, ketika regulasi global semakin ketat. Saat banyak proyek tertekan oleh aturan, P-Network memilih menyesuaikan diri sejak awal. Dan dalam permainan jangka panjang, kesiapan terhadap regulasi bukanlah beban, melainkan keunggulan. Ekosistem dan utility. Kita sudah membahas keamanan dan arah kepatuhan regulasi. Namun ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Sekuat apapun sistem keamanannya, semua itu tidak akan berarti jika koinnya tidak memiliki kegunaan nyata. Setelah jutaan pengguna diverifikasi sebagai manusia asli, jaringan ini membutuhkan satu hal yang sangat konkret, pasar tempat nilai bisa berpindah tangan. Disinilah pembaruan P-App Studio, sebagaimana diumumkan di blog resmi, memainkan peran yang sangat krusial. Untuk pertama kalinya, Core Team membuka skema insentif yang jelas bagi para pengembang aplikasi. Developer tidak lagi diminta membangun hanya demi visi atau loyalitas komunitas. Kini tersedia mekanisme pendapatan langsung melalui integrasi iklan di dalam aplikasi mereka. Ini adalah perubahan fundamental dalam ekonomi ekosistem P. Lalu muncul pertanyaan penting, apa hubungan antara sistem verifikasi manusia dan model iklan? Hubungannya sangat erat. Dalam industri digital, masalah terbesar bagi pengiklan bukanlah kurangnya pengguna, melainkan kualitas pengguna. Perusahaan global tidak ingin anggaran iklan mereka dihabiskan untuk tayangan palsu, clickbot, atau akun otomatis yang tidak pernah menjadi pembeli. Dengan diterapkannya verifikasi berlapis seperti interactive liveness dan biometrik tambahan, P-Network menawarkan proposisi yang sangat langka, sebuah ekosistem dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa mayoritas penggunanya adalah manusia nyata, bukan identitas sintetis. Bagi pengiklan, ini berarti satu hal, efisiensi. Audiens yang terverifikasi sebagai manusia memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan trafik besar yang dipenuhi akun palsu. Dan bagi pioner yang telah melewati proses verifikasi ini, status tersebut menjadikan mereka bagian dari pasar dengan kualitas premium. Dampak lanjutan dari kondisi ini sangat jelas. Developer akan tertarik membangun di tempat di mana pengguna benar-benar ada, interaksi benar-benar terjadi, dan nilai ekonomi benar-benar berputar. Aplikasi utilitas, layanan digital, gym, hingga marketplace memiliki peluang untuk berkembang bukan sebagai demo, tetapi sebagai bisnis yang berkelanjutan. Dengan kata lain, verifikasi manusia bukan hanya soal keamanan akun. Ia adalah fondasi ekonomi. Tanpa manusia nyata, tidak ada pasar. Tanpa pasar, tidak ada utilitas. Dan tanpa utilitas, tidak ada nilai jangka panjang. Di titik inilah P-Network berusaha memutus lingkaran angka-angka kosong yang selama ini menghantui banyak proyek kripto. Bukan dengan janji, tetapi dengan struktur yang memaksa nilai untuk lahir dari penggunaan nyata. Menjawab keraguan komunitas, mitos versus fakta. Ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Di komunitas, saya melihat banyak kepanikan yang sebenarnya bersumber dari kesalahpahaman. Mari kita luruskan 3 mitos terbesar agar Anda tidak salah menafsirkan pembaruan ini. Pertama, apakah palm print sama dengan fingerprint biasa di ponsel? Jawabannya, tidak sama. Fingerprint pada ponsel umumnya bekerja dengan memindai permukaan kulit menggunakan sensor sentuh, dan fungsinya terbatas pada autentikasi perangkat pribadi. Sementara itu, pemindaian telapak tangan di P-Network merupakan bagian dari sistem verifikasi identitas, yang digunakan sebagai sinyal tambahan untuk membedakan manusia asli dari akun non-manusia. Pendekatannya berbeda, tujuannya pun berbeda. Ini bukan fitur buka kunci ponsel, melainkan mekanisme verifikasi identitas dalam jaringan. Kedua, ponsel saya sudah lama dan tidak memiliki sensor sidik jari, apakah tetap bisa? Dalam banyak kasus, ya, tetap bisa. Karena sistem ini tidak bergantung pada sensor sidik jari khusus, melainkan memanfaatkan kamera ponsel yang berfungsi dengan baik. Artinya, selama perangkat Anda memenuhi persyaratan dasar yang ditentukan aplikasi, Anda tidak otomatis tertinggal hanya karena tidak menggunakan ponsel terbaru. Tidak ada keharusan terburu-buru mengganti perangkat. Ketiga,
Apakah setiap kali membuka aplikasi harus memindai telapak tangan? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Lapisan keamanan seperti ini biasanya diterapkan pada momen-momen krusial, seperti proses KYC, pemulihan akun, atau tindakan sensitif tertentu. Untuk aktivitas rutin seperti mining harian, sistem dirancang agar tetap praktis dan tidak memberatkan pengguna. Perlu digarisbawahi, saat video ini diunggah, Picor Team belum merilis detail teknis langkah demi langkah proses pemindaian telapak tangan di sisi pengguna. Artinya, bentuk interaksi, apakah pengambilan gambar telapak tangan, instruksi khusus, atau mekanisme lain, akan mengikuti panduan resmi yang muncul langsung di aplikasi saat fitur diaktifkan. Dengan memahami 3 poin ini, satu hal menjadi jelas. Teknologi ini bukan diciptakan untuk menakut-nakuti atau mengusir pengguna. Sebaliknya, ia hadir untuk menyaring kualitas jaringan di tengah dunia digital yang semakin dipenuhi identitas palsu. Yang perlu diwaspadai bukanlah teknologi verifikasinya, melainkan risiko tertinggal karena tidak memahami arah perubahan yang sedang terjadi. Dari mining app menjadi global digital identity. Sahabat pioner, kita telah membedah semuanya. Dari ancaman deepfake yang menakutkan, hingga solusi palm print yang disiapkan core team sebagai jaring pengaman terakhir. Sebagai oleh-oleh pengetahuan yang bisa Anda bawa pulang. Di tahun 2026, aset paling berharga di dunia digital bukan Bitcoin atau emas, melainkan kepercayaan. Di tengah arus konten palsu yang dihasilkan AI dalam jumlah triliunan, kemampuan untuk membuktikan saya manusia asli menjadi komoditas langka dan bernilai tinggi. Kesimpulannya, P-Network sedang melakukan evolusi final. Mereka bertransformasi dari sekadar aplikasi mining di ponsel menjadi protokol identitas digital global. Jangan khawatir jika suatu saat layar ponsel Anda meminta izin memindai telapak tangan. Ini bukan pelanggaran privasi, melainkan stempel keaslian, sertifikat yang menegaskan bahwa akun Anda adalah aset digital nyata di tengah lautan bot. Tanpa stempel ini, koin Anda mungkin hanya angka. Dengan stempel ini, koin Anda menjadi aset yang diakui secara regulasi internasional. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda siap memanfaatkan teknologi ini untuk menjaga keamanan aset masa depan Anda? Atau memilih menunggu dan melewatkan peluang? Tulis jawaban jujur Anda di kolom komentar. Dan bagi pioner sejati yang memahami visi besar ini, tunjukkan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan hype. Sampai jumpa di era baru Web 3. Salam petir.